Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Biarlah pada hari ini kita menanti-nantikan pesan Tuhan untuk kita semua. Dan kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih dapat menikmati kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami mau terus duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap ajaran-Mu Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan perenungan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning, setiap hari kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga sering melakukan perjalanan. Apabila kita mengamati orang-orang di sekitar kita atau orang yang kita jumpai, tentu kita akan melihat ada bermacam-macam sikap dan juga berbeda secara lahiriah satu dengan yang lain. Sadarkah kita bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Sang Pencipta dengan unik dan istimewa dan tidak ada yang sama. Setiap orang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, atau remaja adalah karya istimewa dan karya tangan Allah sendiri. Pemazmur mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Aku akan memuji karena aku dicipta mengagumkan dan menakjubkan. Sungguh menakjubkan ciptaanmu dan ini amat diketahui oleh jiwaku. Namun masih ada sebagian orang yang tidak dapat menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mengagumkan. Terlebih ketika memiliki kekurangan secara fisik atau membanding-bandingkan dengan orang lain yang menurutnya sempurna kondisi fisiknya. Allah Sang Pencipta tentu memiliki tujuan atau misi ketika menciptakan seorang manusia. Para filsuf dan orang pandai tidak dapat memberikan jawaban yang tepat ketika ada pertanyaan apa tujuan Tuhan bagi hidup manusia. Mengapa? Karena jawabannya hanya dapat dijawab oleh Allah Sang Pencipta manusia itu sendiri. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk memuliakannya. Dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-5 dinyatakan dengan jelas bahwa Allah telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Hanya melalui Tuhan Yesus saja manusia yang telah berdosa dapat kembali kepada Allah. Allah mempunyai rencana yang indah bagi hidup setiap manusia. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan fisiknya. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, pemazmur menunjukkan bahwa identitas kita sebagai ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Penerimaan terhadap identitas kita sebagai ciptaan Tuhan sangat penting. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberi pengertian kepada anak-anak tentang identitas dirinya sejak dini. Ada banyak kasus bullying atau perundungan di sekolah karena bentuk fisik atau tubuh, maka sering terjadi ejekan yang mengakibatkan kekerasan tubuh. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik pada anak.
Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri apa yang Tuhan telah ciptakan. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, pemazmur mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Marilah kita mensyukuri apapun yang ada di dalam diri kita, di dalam fisik kita. Kalau kita pernah mungkin mendengar kesaksian dari Ibu Loisa Bernadetta Indrawati, kesaksiannya telah memberkati banyak orang dan menjadi inspirasi. Ibu Loisa adalah wanita berpostur mini dan menjadi wanita terpendek di Indonesia dan pernah dicatat oleh MURI dengan tinggi badan sekitar 74 cm. Namun apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan semuanya mungkin. Allah Sang Pencipta tidak pernah menciptakan seorang manusia tanpa tujuan apa-apa. Mujizat Tuhan dinyatakan ketika Ibu Loisa memiliki suami dengan tubuh sempurna, bahkan bisa memiliki seorang anak yang cantik dengan tubuh sempurna, meskipun membutuhkan perjuangan antara hidup dan mati. Biarlah seperti pemazmur katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib, meyakinkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita mempunyai keunikan atau keistimewaan sendiri-sendiri. Tidak perlu iri hati terhadap orang lain. Allah telah menciptakan kita sesuai dengan karyanya dan dengan ciri khas kita masing-masing. Kadang masih ada perasaan yang mengganggu kita, merasa ada yang kurang. Tetapi Tuhan ingin kita senantiasa bersyukur untuk hidup yang dianugerahkan Tuhan. Dan kembali kita persembahkan kepadanya hidup yang telah dianugerahkan olehnya. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini, kami mau Tuhan diingatkan, disadarkan bahwa Engkau Sang Pencipta kami. Engkau menciptakan kami dengan satu rencana yang indah. Karena itu kami mau terus bersekutu dengan firman-Mu dan kami semakin memahami kehendak Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat kekuatan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.